Left Hand, bercerita tentang seorang remaja SMA yang bertemu dengan sekelompok rekannya. Mereka saling bekerja sama satu sama lain karena kecintaan mereka terhadap bola basket. Mimpi yang berdenyut, persahabatan yang terbelenggu, kegembiraan akan kerja keras, kisah masa muda pun bermunculan di lapangan, dan cerita yang ditulis untuk remaja. Itu adalah sinopsis filmnya, dan ini dari versi admin, di mana Left Hand ini bercerita tentang seorang anak remaja yang gemar akan bermain bola basket. Ia pindah ke kota Beijing untuk melanjutkan sekolahnya di sana, namun niat sebenarnya adalah ia ingin bertemu dengan seseorang yang ia kagumi. Namun, hal tak terduga pun terjadi, di mana orang yang ia cari tidak ada di sekolah tersebut. Akan tetapi ia tak menyerah begitu saja, ia akan mewujudkan impiannya hingga ke puncak tertinggi, dengan mengawalinya mengikuti ajang Liga Basket SMA Nasional. Nah, bagaimanakah keseruannya? Langsung aja kita terobos ke alur ceritanya. Cerita berawal dari sebuah puncak klasemen, kualifikasi untuk menuju ke semifinal. Menuju backstory filmnya, di mana saat ini sedang diadakannya pertandingan antara SMA Jingxi dari Beijing dan SMA Senkiang dari Shanghai, di ajang Liga Basket SMA Nasional. Kedua tim tersebut semakin memanas, di mana saat ini perbedaan antar dua tim tersebut hanyalah 1 poin saja, dan waktu tersisa hanya 1 menit 12 detik. Di mana tim yang tertinggal di babak ini adalah SMA Senkiang. Kemudian SMA Senkiang memilih Peng Kai dari nomor 5 sebagai point guard mereka, akan tetapi SMA Jingxi memiliki seseorang yang dikatakan bisa dianggap sebagai memiliki pertahanan sempurna. Ia memblocking bola sehingga akan keluar, akan tetapi, dengan respon baik ia memantulkan bola sehingga wasit memberikan isyarat bahwa bola melewati batas. Yang mana bola tersebut mengenai kaki lawan, sehingga bola mati tersebut dimenangkan oleh SMA Jingxi. 没有单打的机会，身强该打挡拆，非常合理的选择，横海逼到了底角，成功伸手把球破坏，飞身救球。裁判示意。Tak terasa hingga waktu sudah mencapai batasnya, skor kali ini masih diunggulkan oleh SMA Jingxi dengan skor 62 dari SMA Jingxi dan 61 dari SMA Senkiang. Lanjut ke pertandingan, di mana bola diawali dari SMA Jingxi yang masih mendominasi di pertandingan ini. Bola dioper ke sudut kanan, namun SMA Senkiang tak membiarkan bola masuk. Mereka memblok para pemain lainnya terutama yang bernomor punggung 9 yang masih diblok oleh Peng Kai. Akan tetapi, ternyata itu adalah sebuah strategi SMA Jingxi, yang dimana semua pemain dari SMA Jingxi membuka jalan untuk nomor punggung 9 dan strategi tersebut hanya untuk seorang pemain bintang yang hanya bisa melakukannya. Dan jump shot pun dilakukan oleh nomor punggung 9. Para penonton bersorak dikarenakan melihat jump shot yang spektakuler seperti itu, akan tetapi para komentator dibuat tegang kembali, dikarenakan SMA Senkiang tak memberikan waktu jeda. Mereka menyerang balik, bola dilambung ke tengah, di mana bola tersebut dimaksud oper ke Peng Kai, akan tetapi sang bintang nomor punggung 9 memahami situasi tersebut, ia segera memblocking bola sehingga didapatkan dan bergegas menyerang balik, namun Peng Kai dengan cepat menghadang lalu memprovokasi agar sang bintang nomor punggung 9 memakan umpannya. Akan tetapi sang bintang hanya tersenyum dan komentator mengatakan bahwa sepertinya sang bintang mencoba mengulur waktu. Tak terasa waktu tinggal beberapa detik lagi, sang bintang pun bergerak dengan gesitnya ia melewati Peng Kai, akan tetapi rupanya itu adalah umpan yang sudah disiapkan Peng Kai. Namun sang bintang dengan gerakan yang begitu menegangkan bagi penonton terutama admin, ia meloncat dan tak terduga bagi pihak SMA Senkiang bahwa sang bintang dapat melakukan slam dunk. Hal spektakuler yang tunjukkan oleh sang bintang nomor punggung 9 ini, mengakhiri pertandingan kali ini dengan total skor 68-61, yang mana 6 poin didapat dari jump shot 3 poin dan dunk 3 poin. Dan hal itu berhasil membawa mereka SMA Jingxi masuk ke semifinal Liga Basket SMA Nasional. 但惊世不中的王牌陈锋，没有单打的机会，身强该打挡拆，非常合理的选择，横海逼到了底角，成功伸手把球破坏，飞身救球。裁判示意，球权来到了金师傅中手里，球给到了低位的萧寒手上。萧寒人到球道，得到弧顶接球，中距离的出手，稳稳命中。趁强中学没有就暂，无人防守，上篮，天哪，成功！这把大炮直接抓下了篮球，快速上前逼跑，不对，陈锋好像在进攻时间还剩不够，破掉。
Dan sang bintang yang baru-baru ini bersinar dengan aksi memukaunya di ajang Liga Basket SMA Nasional, adalah Cheng Feng dari SMA Jingxi. Dengan nomor punggung 9, Cheng Feng memiliki tinggi badan 193 cm dengan berat badan 89 kg, sementara untuk posisinya saat ini sebagai small forward dengan level star 5 bintang, PPG 21,3, RPG 6,2, APG 5,4, dan mencapai posisi peringkat ke-7 SMA Nasional. Akan tetapi, hal tersebut tak mempengaruhi bahwa SMA Jingxi harus gugur sebelum masuk final, dikarenakan menerima kekalahan telak dari SMA Beihai yang juga berasal dari Beijing. Tidak menutup kemungkinan bahwa SMA Jingxi akan mundur dan mungkin saja Cheng Feng akan membawa SMA Jingxi juara pada musim ini. Lanjut ke episode 1. Terlihat seorang anak muda sedang duduk sembari menunggu kereta Jet Express sampai ke Beijing. Tak berselang lama, kereta tersebut sampai ke arah tujuannya dan anak muda tadi pun turun, dan baru saja mau mengucapkan wuhulela, nada dering ponsel pun berbunyi yang menandakan bahwa kakaknya sedang mengirim pesan yang mengatakan bahwa ia tidak bisa menjemput dikarenakan ada syuting, jadi ia menyarankan adiknya itu untuk naik taksi dan ia akan memberikan alamat rumahnya nanti. Sesambil melihat poster iklan, ia mengumpat kesal karena harus tinggal bersama kakaknya itu. Akan tetapi, rupanya hal mencari jalan keluar dari stasiun saja membuat ia harus terhenti sejenak, dikarenakan ada seseorang yang terus mengikuti dirinya. Orang tersebut mengatakan bahwa dirinya disuruh kakaknya anak muda itu untuk membawa dirinya pergi. Karena anak muda ini merasa ragu akan hal itu, ia pun menanyakan pada kakaknya, yang mana kakaknya mengatakan bahwa ia juga tidak mengetahuinya dan mungkin saja itu orang jahat dan dia segera menyarankan adiknya untuk segera lari dari sana, dan akhirnya mereka pun kejar-kejaran. Sampai di mana mereka berdua bertemu dengan petugas yang agak kesulahan itu menyarankan untuk berhenti jikalau tidak memakai masker. Hal itu sedikit membuat anak muda senang karena Pak Tua gendut yang mengejarnya tadi pasti akan ditahan di sana. Namun dengan sigapnya dia memakai masker lalu membuat tarian balet melewati petugas tersebut. Akan tetapi dengan cepatnya anak muda melepaskan tangannya lalu melemparkan tas kemudian berlari hingga meloncat mengambil tas tersebut, lalu mengucapkan salam perpisahan pada Pak gendut itu. Berpindah ke tempat parkir mobil, anak muda itu tidak menyangka bahwa Pak Gandut tadi sudah berada dalam mobil dan bersiap-siap untuk menabraknya, akan tetapi rupanya itu hanyalah sebuah akal-akalan kakaknya saja. Di mana kakaknya menyuruh sopirnya itu untuk menakut-nakuti adiknya tersebut sehingga aksi kejar-kejaran di stasiun pun terjadi. Namun anak muda itu mengatakan bahwa, berhentilah bercanda dengannya, lalu kemudian sebagai permintaan maaf, kakaknya akan mentraktirnya makan bebek panggang malam ini. Akan tetapi, anak muda itu hanya tersenyum, karena melihat keindahan kota yang baru ia jumpai kala itu. Sebelum lanjut kita perkenalan dulu sama karakter utama Donghua kita kali ini, serta kakaknya juga sekalian kalau ada yang mau minta IG-nya. Nah jadi nama karakter utama kita kali ini adalah Su Xingze, dan nama kakaknya adalah Su Xingyu, lalu untuk sopirnya kita sebut Pak Gendut aja ya karena namanya gak ada di Donghuanya. Cerita berlanjut, kita berpindah ke tempat bermain basket dekat perumahan kakaknya Xingze. Di sana ada seorang pemuda tampan sedang bermain basket yang begitu menarik perhatian Xingze kala itu. Pemuda itu bernama Yunmo. Xingze pun mendekat lalu menyapanya dan memperkenalkan dirinya. Akan tetapi Yunmo itu hanya diam menatapnya. Kemudian Xingze memperlihatkan kode kort miliknya agar bisa berteman dengannya di sosial media miliknya. Namun Yunmo itu tidak menghiraukan lalu pergi begitu saja. Menuju ke tempat pendaftaran sekolah, di sana ada Xingze yang sedang mendaftar untuk masuk. Namun ada permasalahan sedikit di sana, di mana Xingze merasa bahwa dirinya tidak mungkin salah tempat pendaftaran dan merasa bahwa para senior di sana hanya bercanda dengannya. Akan tetapi senior tersebut mengatakan lagi bahwa di sini bukanlah tempat pendaftaran yang Xingze maksud, melainkan ada di sebelah sana sambil senior tersebut menunjukkan ke arah samping sana. Hal itu tentulah membuat Xingze agak sedikit malu karena sudah salah menilai. Namun senior tiba-tiba menghentikan Xingze, sambil mengatakan bahwa Xingze itu ternyata sudah terdaftar di sekolah tersebut. Namun Xingze menyangkalnya karena tidak percaya dan tanpa disadarinya bahwa formulir yang ia bawa ternyata adalah formulir sekolah tersebut. Betapa terkejut serta kesalnya ia terhadap kakaknya itu, yang mana Xingze hendak masuk ke SMA Jingxi namun malah masuk ke SMA Jingbei. Namun kakaknya dengan santai mengatakan bahwa Jingxi dan Jingbei itu sama sekolah SMA, jadi apa masalahnya dan kakaknya pun menonaktifkan panggilannya.
Beralih ke SMA Jingbei, di mana saat ini sedang diadakannya latihan gabungan wajib militer antara siswa SMA Jingbei dan SMA Jingxi. Saat latihan sedang berjalan, para siswa Jingbei malah iri dengan siswa Jingxi yang latihannya disudahi begitu cepat. Saat bersamaan ada seorang pemuda gendut bernama Sima Senkuan memperkenalkan dirinya pada Xingze, yang mana Xingze juga memperkenalkan dirinya kala itu. 本部初中直升，你也？我叫许新泽。 Senkuan mengajak Xingze untuk pergi dari sana dengan menyuruhnya agar mengikutinya saja. Seketika Senkuan melancarkan aksinya dengan berpura-pura pingsan di sana dan Xingze pun terpaksa mengikutinya dengan berteriak meminta tolong. Kemudian mereka berdua diam-diam memanjat tembok untuk melihat para siswa Jingxi yang sedang bermain basket saat itu. Akan tetapi ternyata siswa Jingxi sedang bermain-main dengan seorang siswa dari Jingbei dan siswa tersebut bernama Wang Hao. Namun seketika Senkuan menghentikan permainan itu, lalu Senkuan mengajak Xingze untuk ikut bermain juga dan dirinya akan membuktikan bahwa SMA Jingbei mereka juga memiliki tim basket di sekolah mereka. Kemudian permainan pun dimulai, berawal dari si gendut Senkuan yang akan membuktikan kemampuannya, dengan sedikit gocek sana-sini sesambil mengatakan bahwa membohongi adalah jalan ninjaku. Namun sayangnya, saat si gendut Senkuan hendak melakukan shot, ia diblocking oleh siswa Jingxi yang bertubuh tinggi sesambil mengejeknya bahwa si gendut tidak akan bisa melewati dirinya yang adalah pemain inti dari SMA Jingxi dan orang tersebut bernama Fan Shao. Bola diblocking dan menuju arah Xingze yang searah dengan bola tersebut. Xingze menyambut bola itu lalu mengatakan bahwa ia juga kebetulan mengenal seorang pemain inti dari SMA Jingxi, yang mana orang tersebut mengajarkannya bermain basket serta memimpin SMA Jingxi masuk ke semifinal. Kemudian Xingze mengejek Fan Shao, bahwa Fan Shao sungguh membual mengaku sebagai pemain inti. Dengan kesal Fan Shao memerintahkan temannya untuk menghalang Xingze, akan tetapi Xingze dengan cepat melesat melewati mereka lalu bersiap melakukan shot dengan layups yang pernah diajarkan oleh Cheng Feng dulu. Cheng Feng mengatakan pada Xingze bahwa layups itu adalah gerakan standar, di mana momennya yang begitu krisis memerlukan seseorang. Akan tetapi jikalau kau mengetahui makna sebenarnya layups, maka kau dapat membuat sebuah terobosan begitu kuat. Seketika Fan Shao dapat dihindari begitu mudahnya dan bola pun masuk. Momen ini membuat semua orang di sana terdiam, karena melihat Xingze begitu hebatnya memainkan basket, terutama si gendut Senkuan yang begitu bersemangat setelah melihat kemampuan Xingze kala itu. Xingze mengatakan pada Fan Shao yang mengaku sebagai pemain inti tadi, bahwa jika pemain inti seperti Fan Shao ini, maka ia akan sangat kecewa. 让你们先发，别说。我这小胖有点。骗你的，我去！如果金师傅的校队都是你，我会很失望。 Kemudian kita pun dibawa flashback ke waktu masih kecilnya Xingze yang saat itu sedang dilatih oleh seseorang, dan orang tersebut adalah Cheng Feng, yang mana Xingze menangis di sana karena ditinggal oleh Cheng Feng yang akan pergi. Cheng Feng mengatakan pada Xingze, jangan mencari dirinya dikarenakan dirinya akan pergi menuju puncak tertinggi sebagai pemain terbaik.